Halo semua, perkenalkan saya Ani Ismaini, mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus, program studi D3 Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Implementasi Aplikasi Naksir UMKM dalam Pendataan UMKM di Rumah BUMN Labuan Bajo. Selamat menyaksikan ya. Di sini ada latar belakang tentang UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja Rumah BUMN Labuan Bajo menggunakan aplikasi Naksir UMKM untuk membantu proses pendataan UMKM agar lebih cepat, rapih, dan terstruktur. Pendataan ini penting untuk pendukungan pembinaan dan pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksesuaian data dengan Microsoft Excel dan data yang tidak dapat ditemukan saat pencarian. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya penginputan ulang sehingga muncul data ganda dan menurunkan efektivitas pendataan. Yang kedua, rumusan masalah, bagaimana implementasi aplikasi Naksir UMKM dalam proses pendataan UMKM di Rumah BUMN Labuan Bajo. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Naksir UMKM, khususnya terkait ketidaksesuaian data dengan file Excel. Yang ketiga, apa penyebab data UMKM yang sudah ada di aplikasi tidak dapat ditemukan saat proses penginputan. Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi aplikasi Naksir UMKM. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi Naksir UMKM dalam pendataan UMKM di Rumah BUMN Labuan Bajo. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses penggunaan aplikasi Naksir UMKM. Yang ketiga, menganalisis penyebab ketidaksesuaian data antara aplikasi dan file Excel. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi solusi guna meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi Naksir UMKM. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung di Rumah BUMN Labuan Bajo. Yang kedua, wawancara dengan pendamping UMKM, yaitu Ibu Yusta sebagai informan utama. Yang ketiga, dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian, tampilan aplikasi, dan dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penggunaan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Naksir UMKM. Aplikasi Naksir UMKM merupakan platform digital yang digunakan oleh Rumah BUMN untuk membantu proses pendataan dan mengelola data UMKM melalui aplikasi ini. Pendamping dapat menginput, menyimpan, memperbarui, dan memantau data pelaku UMKM secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Dengan demikian, proses pendataan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan cara manual menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan aplikasi Naksir UMKM. Gambar ini menunjukkan halaman utama atau dashboard aplikasi yang digunakan oleh pendamping Rumah BUMN dalam mengelola data UMKM. Halaman utama aplikasi Naksir UMKM. Di sini ada gambarnya. Pada gambar ini ditampilkan halaman utama atau dashboard aplikasi Naksir UMKM. Setelah penggunaan berhasil login, sistem akan menampilkan informasi Rumah BUMN dalam penelitian ini, yaitu Rumah BUMN Labuan Bajo. Pada halaman ini juga tersedia menu utama untuk mengakses berbagai fitur seperti data UMKM, informasi kelas UMKM, profil penggunaan, dan menu lainnya. Dashboard ini memudahkan pendamping dalam mengelola dan memantau data UMKM secara cepat dan terpusat. Halaman kedua
Pada halaman kedua ini ditampilkan formulir data profil UMKM. Formulir ini digunakan untuk mengumpulkan identitas pemilik dan informasi usaha secara lengkap, mulai dari data pribadi, alamat, kontak, hingga data usaha seperti jenis usaha, omset, dan kekayaan bersih. Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Naksir UMKM agar pendataan lebih terstruktur dan akurat. Halaman ketiga. Pada halaman ketiga ini, aplikasi menampilkan formulir penilaian UMKM. Pendamping mengisi jawaban berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, seperti motivasi berwirausaha dan pengalaman mengikuti pelatihan. Penilaian ini merupakan bagian dari asesmen yang mencakup aspek psikografi, proses internal, pasar, lingkungan, dan keuangan. Hasilnya digunakan untuk menentukan kelas pembinaan UMKM secara lebih tepat. Halaman terakhir. Pada halaman terakhir ini tampilannya hasil penilaian dari aplikasi Naksir UMKM. Setelah kuesioner selesai diisi, aplikasi secara otomatis mengelompokkan UMKM ke dalam kelas tertentu. Pada contoh ini, UMKM masuk ke kelas 1, Foundation Builders, yang berarti masih membutuhkan pendamping dan pelatihan dasar untuk memperkuat perkembangan usahanya. Halaman penelitian. Gambar ini menunjukkan data UMKM yang tersimpan. Di sini ada gambar tentang data UMKM. Setelah menjelaskan penggunaan aplikasi Naksir UMKM, selanjutnya saya akan menunjukkan data pendukung yang tersimpan dalam Microsoft Excel. Data ini digunakan sebagai rekapitulasi dan cadangan untuk memastikan seluruh informasi UMKM tetap terdokumentasi dengan baik. Gambar ini menunjukkan data UMKM yang tersimpan dalam Microsoft Excel. File ini berisi informasi seperti ID UMKM, nama pemilik, jenis usaha, dan kelas UMKM. Excel digunakan sebagai media rekapitulasi dan cadangan data. Namun, karena pengelolaannya masih manual, proses pencarian dan pembaruannya data kurang efisien. Oleh karena itu, aplikasi Naksir UMKM digunakan untuk mempermudah pengelolaan data secara digital. Di sini ada gambaran wawancara saya dengan Ibu Yusta. Pada gambar ini merupakan dokumentasi wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Yusta selaku pendamping UMKM di Rumah BUMN Labuan Bajo. Wawancara ini saya lakukan untuk mengetahui implementasi aplikasi Naksir UMKM dalam proses pendataan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara saya mengetahui bahwa aplikasi Naksir UMKM membantu mengelompokkan UMKM sesuai kelasnya sehingga mempermudah proses pembinaan. Namun, kendala yang dihadapi adalah pencarian data masih harus berdasarkan nama, sehingga data sulit ditemukan jika terjadi kesalahan penulisan atau terdapat nama yang sama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa solusi yang dapat dilakukan adalah menambahkan fitur pencarian berdasarkan kategori atau identitas UMKM, serta menyediakan fitur edit dan hapus data agar proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa implementasi aplikasi Naksir UMKM di Rumah BUMN Labuan Bajo telah membantu proses pendataan UMKM menjadi lebih terstruktur melalui pengelompokan UMKM berdasarkan kelas pembinaan. Meskipun masih terdapat kendala pada fitur pencarian data, aplikasi ini memberikan manfaat dalam mendukung proses pembinaan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan fitur pencarian dan pengelolaan data agar aplikasi dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien.
Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai menjelaskan semua tugas akhir saya. Jadi, saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dari video saya, dan terima kasih.